setua apapun orangnya, kalau kelakuan dari misalnya orang yang mature pada gina kana, kontribusinya juga minus, itu secara usia itu sebenarnya masih anak-anak. Selamat datang di channel Maebun, channelnya orang-orang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya ada tamu spesial, tamu eksekutif muda. Eksekutif muda, saya menyebutnya Bang Slamet. Ya, boleh. Nah, dia sukses di usahanya, di bidangnya. Cuman saya tidak terlalu banyak ke wilayah usahanya karena saya tertarik dengan perannya di kepemudaan, Bang. Oke. Nanti kita coba selipkan tips-tips sukses dalam usahanya gitu. Oke. Baik, selamat siang, Bang. Selamat siang. Dari rumah ke sini butuh berapa menit sebenarnya? Ya deket lah, kita ini kan tetangga gitu, satu kecamatan. Senang ya punya tetangga sukses. 5 menit paling. Saya senang punya tetangga sukses, teman-teman. Kita sedikit korek tentang ini. Apa sih sebenarnya menurut Bang Slamet, pemuda ini harus seperti apa sih sebenarnya? Oke. Ya sebenarnya ini kan kita diskusi santai aja, nggak ada definisi atau nggak ada suatu keterangan dari saya yang bersifat mutlak. Siap. Jadi saya sebenarnya hampir sama aja dengan pemuda-pemuda Noreh atau Labuhan yang lain. Di masa kecil kita sama-sama nyering, alapu, nyering, tar ngocur, kafi wadah. Cuman saya dulu punya inisiatif untuk sekolah di tempat yang saya rasa teman-teman milih di Sampang waktu itu Bun semua milih di Sampang, saya milih di Bangkalan karena biar ada tantangan baru. Jadi satu poinnya pemuda itu harus punya tantangan, suka hal-hal yang baru. Kemudian waktu itu saya terus lanjut ke kuliah di Jember dan kemudian ke UNER, balik lagi. Waktu itu saya ditawari gaji yang lumayan besar oleh perusahaan sebelum lulus. Sebelum lulus sudah lulusan farmasi itu atau apoteker itu memang lapangan pekerjaannya kan masih luas. Ya di saat itu tahun 2012 saya ditawari ya mungkin 5 juta lah gitu. Tapi saya mikir saya harus kembali ke desa karena di desa ini kan masih belum ada fasilitas kefarmasian atau apotek di situ. Waktu itu saya lihat perhatikan orang Srese ini, terutama orang Noreh yang saya tahu dan orang Labuhan, kalau mau beli obat tuh harus ke Blega. Pasar Blega orang jual genteng waktu itu apotek satu-satunya di sana. Bayangkan ya, saya ngelihat untuk kos untuk transportasinya saja Ke Blega gitu. Blega itu berapa waktu itu PP. Sepeda motor masih jarang juga waktu itu. Kemudian yang kedua, kalau obatnya misalnya seharga 10.000, ongkosnya ke sana itu lebih dari 10.000. Dari sisi kos. Kemudian dari sisi waktu. Kalau misalnya siang masih bisa ditempuh, tapi kalau malam, waktu itu kan di atas jam-jam Isya itu sudah rawan banget jalan-jalan. Saat itu ya? Saat itu. Blega ke Srese itu ya luar biasa, begal bisa aja kapan saja, sepi waktu itu. Tapi harus diperjelas Pak, saat itu ya? Saat itu. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang jam 12, jam 1 itu sama semuanya. Alhamdulillah rapi. Dari situ saya melihat potensi pasar atau marketnya itu memang ada marketnya untuk apotek. Waktu itu pun dicibir, orang tua saya juga gak percaya. Ngapain kok, apa iya nanti kalau buka apotek itu ada yang beli? Apa iya dulu? Saya coba aja meyakinkan. Ya alhamdulillah dari waktu itu, waktu awal buka apotek itu gak ramai kayak sekarang. Pertama kali itu saya jaga sendiri, standby ya, 2 shift itu jaga sendiri, itu paling dapat 300.000 gitu. Sehari ya? Iya, sehari 300.000. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai usaha, apalagi nanti teman-teman pemuda ini, jangan melihat hasilnya, tapi lihat prosesnya. Nah, nggak ada yang instan lah. Sepakat. Ini teman-teman, jangan melihat hasil, tapi melihat proses. Karena prosesnya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Yes, itu yang saya tahu, Bang. Betul. Ya. Nah, ini teman-teman, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bang Slamet ini terkait dengan usahanya. Yang saya anggap sekarang
saya coba memberi ini Bang, eksekutif muda. Sangat sih tulisan itu. Nah, itu eksekutifnya. Nah, mudanya sekarang Bang. Yang tidak banyak nih teman-teman muda yang ya mohon maaf, teman-teman muda yang mau andil dalam membangun desa katakanlah. Nah, andil dalam artian apakah dia tidak diberi kesempatan, apakah dia tidak mau mengambil kesempatan, ataukah dia memang tidak mau kedua-duanya gitu. Ya. Kita lihat secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kita sudah bicara agak ke masalah desa lah gitu. Yep. Tapi kita bangun pemuda. Pemuda ini rata-rata pendidikannya sekarang sudah minimal kan SMA. Susah untuk pemuda yang kelahirannya tahun 2000-an atau tahun 95 ke atas, itu yang pedot atau misalnya lulusan SD gitu ya? Putus sekolah SD SMP itu susah sekarang. Minimal SMA. Minimal SMA. Bahkan jadi sarjana itu sekarang banyak. Cuman mindsetnya pemuda yang sekarang itu kan begini, masih mindset lama. Mereka sekolah atau kuliah itu untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya bukan seperti itu. Orientasi kuliah. Ya betul. Gitu, orientasi sekolah atau orientasi kuliahnya yang keliru. Kuliah itu kan bukan untuk kemudian mencari pekerjaan, tapi mengubah mindsetnya kita. Dari mindset kuli misalnya menjadi mindset wirausaha, manajer. Seperti itu. Banyak akhirnya orang-orang tua yang kecewa setelah anaknya kuliah ternyata perubahannya nggak sama, nggak signifikan. Susah juga nyari kerja. Makanya teman-teman pemuda seperti Labuhan dan Nores, saya lihat, saya tracking di organisasi-organisasi kemahasiswaan itu banyak yang ikut-ikut, apakah itu badan eksekutif mahasiswa, apakah itu organisasi ekstra kayak HMI, PMII dan sebagainya. Saya senang hal-hal seperti itu. Itu saya rasa nanti itu akan memberikan nilai yang positif bagi desa. Satu itu. Yang kedua, apakah tadi itu dikasih kesempatan atau tidak? Lah itu. Jujur ya, untuk Mak Ebun ini, Mas Jawa ini, saya waktu Mas Jawa ini terpilih atau menang, saya seneng banget. Karena saya rasa ini akan membawa angin segar bahwa orang yang punya kompetensi secara pendidikan ya, dia ternyata bisa untuk menjadi kepala desa. Bukan hanya modal tadi itu makhluk peseto atau misalnya hanya orang tuanya seperti enggak. Tentu saja beda. Saya nggak mau mengkomparasi antara desa sebelah dan desa Labuhan, tapi yang jelas saya melihat ini perspektif saya pribadi itu jauh secara manajemen jauh, tata kelola desanya, kemudian tadi itu pengembangan desanya itu jauh daripada desa yang lain. Yang lain di luar lainnya saya nggak mau nyebut merek lah seperti itu. Ya, apakah itu artinya selama ini pemuda-pemudanya kurang terlibat, kurang dilibatkan atau melibatkan diri, Mas? Kalau menurut saya pengalaman saya pribadi ya, itu ternyata ya maklumlah pemuda dan orang tua itu kan kadang-kadang susah untuk disatukan. Ya, cara berpikirnya nggak bisa lepas dari sejarah juga. Soekarno pun untuk masalah kemerdekaan, Soekarno kalau ikut golongan tua itu nunggu Jepang, tapi golongan muda tidak mau, berontak sampai pun diculik Soekarno waktu itu. Sama posisinya seperti sekarang, sama. Orang tua lebih ke prosedural, antep asor, makanya lama bergeraknya. Tapi pemuda pinginnya cepet. Itu yang akhirnya jadi crash di situ. Pemuda nggak mau terlalu prosedural, nggak mau terlalu ribet, pinginnya langsung seperti ini dengan ide-ide yang inovatif. Tapi orang tua kadang-kadang lelet. Gerbongnya ini. Artinya kan begini, Bang. Kalau muda butuh instan, kan itu kalau saya coba untuk menyimpulkan. Kalau yang tua, ini prosesnya, cara berpikirnya maksudnya masih butuh banyak proses. Nah, dulu saya pernah ingat begini, Bang. Ini kita kan sudah sama-sama tua gitu. Tua. Tapi dulu kita waktu masih muda ingat ada kalimat yang sering kita dengar. Kalau istilah bahasa Maduranya begini, tawa penak-kanak. Ya, betul. Yang kedua, lara congkaku la tua tibi. Ya, betul. Nah, istilah-istilah semacam ini sekarang seperti apa menurut? Kalau efeknya gitu. Kalau menurut saya, peribahasa seperti itu sudah tidak relevan. Dengan kondisi sekarang? Dengan kondisi sekarang sudah tidak relevan. Jadi,
usia atau usianya orang ini sebenarnya kan diukur dari apa yang dia lakukan dan keilmuannya. Kita contoh begini ya, setua apapun orangnya, kalau kelakuan dari misalnya orang mature pada bina anak, kontribusinya juga minus, itu secara usia itu sebenarnya masih anak-anak. Tapi misalnya ada seorang pemuda yang tadi itu kontribusinya besar, pemikirannya besar, walaupun usianya masih muda, itu sudah dianggap orang tua. Sekarang begini juga, ini sambil rokokan nggak apa-apa ya? Iya, monggo, enggak, saya sediakan kopi, asbak juga biar bisa Iya, rokok. saya tantang juga memang. Hah? Untuk orang tua, ya ini bicara zaman sekarang ya. Untuk mengakses internet saja dan menfiltrasi atau melakukan literasi pada sumber berita yang benar dan hoax itu sudah nggak bisa. Ya? Main WA tak bisa. Nggak baik stiker WA tak bisa. Begitu, apalagi tadi itu melakukan literasi terhadap sumber-sumber berita. Makanya kalau rumah kita tuh kadang-kadang nge-share berita-berita rompok dan badan. Ya, tidak difilter gitu. Iya, berarti itu sama dengan anak-anak. Ya, oke. Ini mungkin di sisi yang satu. Nah, sekarang saya coba ke sisi yang lainnya lagi. Cuman konteksnya tetap sama. Kalau tadi kan yang dewasa, yang tua mengesankan yang muda ini bisa apa sih gitu. Udahlah nanti pada saatnya sudah tua sendiri. Ini kan sih yang kita betul. Nah, sekarang begini, Bang. Kita coba balik. Ada banyak pemuda yang kita beri kesempatan. Misalnya, kan banyak nih kesempatan untuk pemuda yang kita. Cuman kadang-kadang, apakah karena memang pemuda yang tidak punya kompetensi ataukah tidak ada kemauan. Tapi yang jelas ada, misalnya nih kegiatan diserahkan ke pemuda, event apapun katakanlah, yang pas dengan sebenarnya dengan ini khusus pemuda, diserahkanlah kepada kepemudaan. Gitu. Tapi tidak jalan. Ya, betul. Ini faktornya apa sih sebenarnya? Ini begini. Jadi sudah benar sebenarnya memberikan kesempatan untuk kaum muda untuk mencoba kemampuannya mereka. Sebenarnya mereka itu mampu, cuman kelemahannya pemuda ini lebih berpikir itu tidak stabil. Jelas tidak stabil. Masih tadi itu misalnya nggak bisa pemuda ini jarang untuk bisa tepat waktu, punya integritas dan sebagainya. Jauh-jauh gelak ruah mau kadung lah SMS cewek yang bain gelak rapat itu molor burung gitu borong siapa yang menenangkan hak ngoder kan mereka boleh. Secara tanggung jawab kadang-kadang masih membeli di situ. Mereka kalau suruh berpikir dan sebagainya saya yakin mereka lebih visioner, tapi kadang-kadang masalah tanggung jawab kemudian konsistensinya juga tidak konsisten kadang-kadang. Misalnya Rizky dibuatin channel kayak gini, mau beli ini Ki, oke beli ini, ternyata sebulan bosen. Banyak yang seperti itu. Kalau bahasa pesantrennya istiqomah. Istiqomah, konsisten itu penting loh, konsisten itu. Penting. Saya beberapa kali dalam bisnis ini pentingnya konsisten. Diajak untuk bisnis udang, ya, yang kemarin viral, yang sekarang sudah gulung tikar semua ya. Diajak bisnis sidat, yang sekarang gulung tikar. Enggak mau. Saya konsisten bergeraknya, passionnya saya itu di kesehatan. Lain itu saya nggak mau bergerak kalau bisnis. Tapi kan bisa mencoba ke beberapa usaha yang lain. Nggak bisa ya? Kalau saya, makanya begini, kita tuh butuh konsisten, Bang. Jadi kita bergeraknya itu tadi itu kita punya passion. Passionnya di apotek ya sudah. Sampai kalau misalnya bicara apotek, ingat saya seperti itu. Iya kan? Ini yang penting. Kalau hiburan, kalau branding ini penting banget. Jadi kita itu pekerjaan harus punya dua, mayor sama minor. Mayornya itu sesuai kompetensi, minornya itu hiburan. Misalnya, kok libur ke mano, ya udah pekerjaan keduanya itu burung, bisnis burung. Itu nggak bakal capek. Setelah pulang dari apotek, pulang dari rumah sakit misalnya, pulang ngurusi obat, bekerja untuk melihara burung misalnya ya, nggak akan capek. Tapi ada yang menganggap begini, misalnya kita sudah konsisten dengan katakanlah satu usaha kita gitu, di bidang usaha. Ini sudah merembet ke eksekutifnya teman-teman. Kalau tadi kita ke wilayah pemudaannya, karena narasumber saya ini dia eksekutif yang aktif di bisnis, aktif di kepemudaan, bahkan aktif di beberapa bidang gitu. Nah, saya coba ke eksekutifnya tadi, nyambung.
ada yang beranggapan begini. Katakanlah passionnya di apotik gitu. Ya, kesehatan lah. Kesehatan. Gitu. Terus merembet ke yang lain. Kalau yang saya lihat terakhir ini kan aktif di seni. Seni. Mencoba untuk kelompok seni gitu. Ya, Nah, ini sekedar contoh saja, Bang. Ada yang beranggapan, waduh, jangan-jangan nggak ngurus apotiknya ini. Bagaimana cara menepis itu? Oh, kalau makanya tadi itu saya jelaskan, yang nomor satu itu pekerjaan itu harus sesuai dengan backgroundnya kita. Yang kedua ini berupa hiburan. Saya itu seniman. Saya punya grup orkes, saya punya nyiptain lagu di band iya, di rock iya, di dangdut iya. Ya memang secara kalau mau ngomong hobi itu nggak ada nilai nominalnya. Begitu kita senang itu sudah terbayarkan. Gak ada nilai gitu. Gak ada nilai. Orang misalnya saya beli sound system gitu, nggak jalan misalnya karena COVID, ya sudah. Sama halnya dengan orang yang beli burung puluhan juta mati. Itu kan sama-sama rugi. Ya pertanyaan ini teman-teman sebenarnya begini. Saya juga punya passion gitu. Iya. Cuman ketika kita coba mendatangkan narasumber seperti ini, ada yang bilang gini, wah ini nanti kalau bahasa Maduranya nih, emot jadi YouTuber gitu. Iya. Ini yang mohon dibantu karena Bang Slamet ini lebih memahami ini gitu, bahwa passionnya di apoteker, tapi dia ternyata banyak aktivitas dan yang paling membuat saya tertarik di bidang sosialnya. Saya bukan sosialis, tapi saya sangat senang ketika melihat orang-orang yang punya karakter sosialis. Iya. Ini yang saya suka dari Bang Slamet. Bisa diceritakan nggak kenapa sih kemudian membuat Bang Slamet merambah ke sana? Apakah memang itu menjadi karakter Bang Slamet atau menggugah teman-teman muda agar seperti Bang Slamet? Jadi begini, saya punya rumusan. Fungsi sosial itu harus berjalan kalau fungsi ekonomi sudah mapan. Jadi prinsip itu, dan sebaliknya fungsi ekonomi itu harus berjalan dulu, harus mapan dulu, baru fungsi sosial. Mustahil lah kita misalnya bisa kok rokokan, nyantai sik musikan, mau gelek bine, bi anak ki ngelarat, senyaria susu. Nah, ya. Kalau itu sudah selesai, itu fungsi sosial harus jalan. Ya, fungsi sosialnya saya kebetulan karena saya pemuda, ya kan tidak mungkin lah saya ikut tadi itu terlalu dalam masalah remas atau masjid atau apa, itu nanti kesana sendiri. Tapi karena saya pemuda, ya saya lihat, saya suka seni, saya beli seperangkat alat sound system, saya nyiptain lagu dan sebagainya. Bahkan saya itu fungsi sosial saya di pendidikan ada. Saya masih jadi guru di SMKN 1 Sampang, ngajar, masih aktif. Wah iya, masih aktif ngajar saya itu. Nah kuncinya begini, jangan kerjakan semua sendiri, jangan dikerjakan sendiri semua. Kita itu hanya leader, kita punya konsep. Misalnya ya untuk sound saya pasrahkan ke Mas Subay, itu ada, itu anak buahnya Mosleh selama 5 tahun. Untuk tim YouTube ini ada dari ASIS, AA Media gitu. Ya udah, kalau kita kerjakan sendiri sama. Nggak mampu. Ya. Nggak mampu. Orang itu tadi itu orang bilang kok bisa semua ya? Enggak, saya nggak bisa semua. Begitu kita berbagi kesibukan, juga berbagi rezeki. Mereka kan paling enggak oleh rokok. Seperti halnya gini, saya karyawan sampai sekarang, walaupun Anda sering beli obat di apotek saya, pernah nggak ngelihat saya ngelayanin naneng obat deh? Nggak pernah kan? Ya, itu bagian dari manajemen. Iya, betul. Seperti Mas Jawa gitu. Saya lihat manajerialnya atau pegawai di kantor desanya kan udah jalan semua. Mungkin urusan KTP atau KK itu nggak usah ke Kelebun. Kalau Kelebunnya men-take over semua gitu, sibuk lo bisa YouTube kan begitu. Siap. Nah ini penjelasan dari Bang Slamet bahwa bukan kemudian dengan satu kesibukan tidak bisa menyibukkan ke yang lain gitu ya. Bisa. Karena kesibukan yang ini sudah ada yang menangani. Ada yang menangani. Tinggal kita menyibukkan ke yang lain. Iya. Gitu. Oke, sepakat kalau yang satu ini. Nah, kita coba kembali ke tadi Bang, terkait dengan pemudaan. Selanjutnya saya pengen begini Bang. Apa sih pesan Bang Slamet ke pemuda-pemuda? Ini saya tidak fokus ke satu desa, tapi pemuda karena Maebun saya yakin
penontonnya sudah banyak, Bang. Ya. Banyak dalam artian dari semua, tidak pada satu titik kan, dan tidak pada satu usia golongan. Saya yakin ini juga akan disimak oleh beberapa pemuda yang lain. Tips yang bisa dilakukan oleh pemuda. Ya, sekarang begini aja. Untuk yang seumuran dengan saya atau pernah satu sekolah dengan saya, coba teman-teman lihat waktu saya sekolah dan sebagainya. Kita itu berangkat dari start yang sama. Pada anak orang majeng, dari orang lapuan binor, pada anak orang nyering. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak bisa gitu loh. Banyak sebenarnya potensi yang ada di desa, di kecamatan ini, yang masih bisa Anda kelola semuanya. Itu tergantung Anda itu mindsetnya mau jadi karyawan, ya, apa mau jadi wirausaha. Seperti itu. Yap. Memang nggak ada yang mudah, untuk awal tuh nggak ada yang mudah. Tapi kalau Anda konsisten, punya integritas dan istiqomah, tetap nyampe kepada kesuksesan itu sendiri. Nah, oke. Menurut Bang Slamet gimana? Kalau misalnya ada nih cara berpikir pemuda yang begini, saya nggak diajak, saya nggak dilibatkan, misalnya dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan misalnya. Ada memang pemuda yang cara berpikirnya seperti itu, menunggu diajak, menunggu dilibatkan. Menurut Bang Slamet gimana? Sekarang begini, kita itu dalam melakukan sesuatu, itu kita jalankan kewajibannya dulu, baru kita nuntut hak. Itu tunjukkan dulu ya, tunjukkan dulu kepada orang-orang bahwa Anda itu bisa untuk diajak. Ya mungkin lagi korokoan beri ya jika ada emak, walaupun nggak diajak, ayo beraktivitas. Manajemen desa itu nggak mungkin tutup mata. Lo tak lari kak, tak kira tutup mata. Suatu saat kelak royajek misalnya gini, tar gitaran kirim bong, gitaran to akhirnya bingkok kan ya cewek cowok orkes misalnya. Atau misalnya pemuda melakukan bersih-bersih desa dan sebagainya. Pertama awal-awalnya biasa aja. Corak rutin teman-teman ini. Akhirnya sama desa kan akhirnya dirangkul. Makanya lakukan dulu kewajibannya Anda, tunjukkan dulu prestasinya Anda, baru Anda berharap untuk bisa nuntut haknya Anda untuk bisa diajak ke dalam manajemen, kan seperti itu. Yang harus teman-teman simpulkan, jangan tanya hak dulu. Oh iya, kewajibannya dulu baru bicara hak. Yes. Itu tolong teman-teman diingat, Bang Slamet yang sekarang sukses di bidang usahanya, sukses di kepemudaannya, sukses di sosialnya. Ini Mak Ibun melihatnya seperti itu, Bang. Maka tidak salah kalau kemudian teman-teman membuat kalimat ini penting. Kalimat ini penting. Jangan tanya haknya dulu. Jalani dulu kewajibannya, baru tanya hak. Yes. Gitu ya. Oke, Bang Slamet. Menarik sebenarnya ini. Tidak cukup waktu kalau kita diskusi terkait dengan pemuda, karena pemuda tidak akan pernah selesai. Saat ini pemuda, 5 tahun lagi dewasa, yang pemuda muncul lagi. Kan seperti itu. Jadi tidak akan ada putusnya. Nah, saya minta Bang Slamet closing statement, Bang, terkait dengan pemuda saat ini dan pemuda masa depan. Ya. Untuk pemuda saat ini, yang jelas ya, sekarang ini eranya sudah beda dengan yang dulu. Terutama sekarang eranya semuanya udah digital. Saya harap nanti ada segmen digital yang digarap oleh teman-teman pemuda. Karena digitalisasi itu nggak mungkin, teknologi itu nggak mungkin mundur. Jelas maju ke depan. Yang satu itu. Yang kedua, untuk teman-teman pemuda, sampai sekarang, baik yang sekarang maupun yang akan datang maupun dahulu, nomor satu itu ya integritas, kedisiplinan. Integritas itu termasuk akhlak. Itu mau kerja apa aja Anda harus punya integritas dan disiplin. Wes, itu aja kuncinya. Kalau menurut saya, mau kerja aja apa aja, mau jadi kerja merintis bisnis kerupuk, merintis bisnis YouTube atau apa, integritas. Dan istiqomah tadi katanya. Istiqomah. Oke. Ya mengelaku ambu ya lobar. Baik, teman-teman, saya coba sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan Bang Slamet tadi, bahwa jadilah pemuda yang konsisten tanpa diawali dengan profit oriented. Yes. Jadilah pemuda yang berjiwa sosial, penuhi kewajiban, baru bicara hak, dan istiqomah dalam melaksanakan kegiatan. Seperti itu, Bang. Yes. Terima kasih teman-teman
salut Bang Slamet dan sukses buat usahanya. Amin, amin, amin. Sukses buat organisasinya dan sukses terutama buat apoteknya. Amin, amin, amin. Yang Amin. semakin tahun semakin banyak cabang nih. Kita doakan dan kami mendoakan bersama semoga Bang Slamet membawa Sereseh menjadi maju dengan apoteknya. Yes, amin, amin. Terima kasih teman-teman. Ini hari ini dari Mak Ebun selesai dan kita berjumpa di kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Tentunya kami undang yang muda, yang berkualitas. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.